Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini akan membahas tentang thread horor yang berjudul Pocong Keliling dari akun Twitter Restu Wiratmaja. Langsung saja kita bahas. Tapi, apa kamu berani nonton sendirian? Cerita ini diangkat dari kisah nyata kengerian teror pocong keliling yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Dahulu, di desa Kretekan ada sebuah makam keramat yang ditakuti oleh semua warganya. Dan tepat di malam 1 Suro, ada sebuah aktivitas rutin yang biasa dilakukan oleh juru kunci di desa Kretekan. Sebanyak 9 juru kunci makam tersebut akan secara bergantian memandikan keranda khusus yang dulunya digunakan untuk membawa para leluhur yang meninggal dunia. 9 juru kunci ini harus selalu hadir ketika tepat di malam 1 Suro. Tujuannya adalah agar para leluhur senang dan tidak murka. Namun, kejadian tidak terduga terjadi ketika para juru kunci tengah melakukan ritual memandikan keranda yang tertutup kain emas itu. Dan saat juru kunci yang kelima akan mengguyur air ke keranda, tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara teriakan. Dan itu mengejutkan semua yang ada di situ. Ternyata di dalam keranda itu ada seseorang yang sedang tertidur. Ia bernama Untung. Untung sendiri dikenal dengan orang yang mengidap, gangguan jiwa. Warga yang geram akhirnya mengantarkan Untung untuk pulang. Dan pemandian keranda tersebut tetap dilanjutkan, namun dipercepat karena tiba-tiba kejadian aneh muncul. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Suara petir pun bersahutan menggelegar dan terdengar sangat menakutkan. Setelah prosesi ritual itu selesai, maka semua warga dan para juru kunci kembali ke rumah masing-masing. Di malam itu, tiba-tiba desa Kretekan diselimuti kabut tipis diikuti oleh hembusan angin tipis yang dingin. Kejadian itu muncul seperti sebuah pertanda buruk akan menimpa para warga desa Kretekan. Benar saja, petaka itu benar-benar terjadi. Setelah kejadian Untung yang tidur di keranda tersebut, kejadian-kejadian aneh nan ganjil terus-terusan menggerus seluruh warga desa Kretekan. Karena keresahan tersebut, akhirnya para warga pun melaporkan ketidaknyamanan mereka ke seluruh juru kunci. Dan selama berhari-hari, para juru kunci pun mengadakan musyawarah khusus. Di tengah-tengah musyawarah itu, tiba-tiba kekacauan terjadi di mana-mana. Warga berhamburan keluar sambil berteriak, "Leluhur madu! Leluhur madu!" Pusat perhatian para juru kunci terpaku pada satu tempat. Mereka sangat terkejut karena yang mereka lihat adalah si Untung yang sedang melahap ayam mentah dengan kondisi mulut yang penuh darah. Untung langsung ditarik ke salah satu rumah warga, diikat tangan dan kakinya, matanya ditutup dengan kain hitam, dan para juru kunci langsung mencoba menyembuhkan Untung. Namun ternyata sosok tersebut sangat kuat. Tiba-tiba salah satu warga berlari sambil membawa cambuk. Entah apa yang dipikirkan oleh salah satu warga tersebut hingga dirinya langsung mencambuk Untung sebanyak 9 kali. Untung berteriak hingga suaranya menggema dan akhirnya dengan wajah yang menyeramkan sambil menatap satu persatu juru kunci, Untung berkata, "Dusun ini wes aku tutup, wes wayahe awakmu kabeh mati neng kene." Tiba-tiba
Untung berlari ke arah tembok. Ia menabrakkan kepalanya ke tembok sebanyak 9 kali hingga kepalanya hancur dan meninggal dunia. Semenjak kematian Untung dan leluhur yang mengutuk desa Kertaan, situasi desa semakin menyeramkan, khususnya di area makam keramat. Para warga kembali meminta juru kunci untuk melakukan pembersihan di desa mereka. Akhirnya, para juru kunci melakukan sebuah ritual lelakon dengan cara membersihkan energi-energi jahat yang tersebar di seluruh tempat sekitaran makam keramat. Namun, alangkah terkejutnya semua orang karena makam almarhum Untung ternyata telah dihancurkan, dan setelah dicek, tali pocong di jasad itu menghilang. Setelah kejadian itu, muncul teror pocong dengan wajah yang menyeramkan mengetuk-ngetuk pintu rumah warga di desa Kertaan. Sosok ini disaksikan sendiri oleh Pak Rosikin dan Irham. Saat itu, Pak Rosikin sedang melakukan ronda malam bersama Irham. Di sela-sela sedang menyisiri rumah warga, Irham pun berkata, "Pak, Bapak merasa ada yang aneh ndak?" tanya Irham. "Iya, aku merasa bulu kuduku merinding sendiri," kata Pak Rosikin. "Jangan-jangan ada sesuatu yang memang sedang mengelihati kita." Saat itu mereka sedang menyoroti makam almarhum Untung dari tempat mereka berdiri. Tiba-tiba, tepat di belakang mereka terdengar suara menggelegar kencang bagaikan orang yang sedang marah. Setelah mereka menengok ke belakang, ternyata yang ada di belakang mereka adalah sosok pocong. Wajah keduanya langsung memucat, tubuh Pak Rosikin dan Irham tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, membatu dan tidak bisa melakukan apapun. Yang mereka lihat adalah sosok pocong yang wajahnya benar-benar hancur dan gosong seperti terbakar. Pocong itu juga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Pocong itu hendak meludahi wajah keduanya. Mereka berdua tahu kalau pocong itu meludahi tubuhnya, maka bau busuknya tidak akan menghilang hingga seumur hidup. Di saat sedang ketakutan dan berdoa, tiba-tiba ada suara kentongan yang asalnya tidak tahu dari mana. Bersamaan dengan itu, pocong itu langsung pergi meninggalkan mereka. Namun, pocong itu pergi bukan dengan melompat. Pocong itu terbang dan menghilang. Setelah kejadian itu, ada salah satu rumah warga yang diketuk pintunya berulang kali. Dari luar juga terdengar suara seperti tikus yang terjepit. Karena penasaran, warga baru itu pun ingin melihat dari jendela. Kebetulan, warga ini adalah seorang pendatang baru dan baru 1 hari menempati desa Kertaan. Jadi, ia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa Kertaan sebelumnya. Di saat ia mengintip lewat jendela rumahnya, ia sangat terkejut karena di hadapannya sekarang adalah sosok pocong. Sosok pocong itu memiliki perawakan badan yang besar dan wajahnya benar-benar menghitam gosong, hancur, dan matanya menyorot ke arah depan. Seketika, warga pendatang baru itu pun hanya terdiam dan kembali menutup gorden jendela. Kali ini, suaranya tepat berada di balik jendela. Pocong itu tahu kalau warga baru ini pun sedang mengintip di jendela. Setelah beberapa lama, akhirnya pocong itu pun pergi. Ternyata, hal yang serupa terjadi kepada seluruh juru kunci. Dari banyak kejadian, para warga akhirnya meminta kepada juru kunci untuk segera menghentikan teror ini.
Karena desakan warga, para juru kunci sepakat untuk melakukan sebuah ritual pengusiran pocong yang dilakukan tepat di makam leluhur. Dan tepat di tengah malam, ritual pun digelar. Ketika ritual sudah dimulai, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dan suara-suara aneh bermunculan. Mereka bersembilan terus fokus melakukan ritual tersebut. Di saat mereka sedang menahan energi besar yang dihasilkan dari sekitaran makam, tiba-tiba sosok pocong untung muncul tepat di dekat pohon beringin di sekitaran makam leluhur. Pocong itu mencoba menyerang mereka, namun pagar goib telah dibuat oleh para juru kunci. Dan mereka pun saling membentrokkan energi satu sama lain. Angin kencang melululantakkan dahan dari pepohonan bunga Kamboja di sekitaran makam. Angin itu seperti menghisap pocong ke pusat makam keramat tersebut. Setelah ditempa energi dari 9 juru kunci, sosok pocong itu menghilang. Ternyata itu belum selesai. Setelah sosok pocong itu dikembalikan, sosok-sosok lainnya ingin keluar secara berebutan. Kesembilan juru kunci itu harus buru-buru untuk menutup gerbang goib, karena jika tidak, maka desa Kertaan akan mendapat serangan yang lebih mengerikan. Bentrokan demi bentrokan terus-menerus menyerang kesembilan juru kunci. Angin kencang terus berhembus seperti ada energi besar yang dihasilkan. Hingga akhirnya, 9 juru kunci tidak tahan dan memuntahkan sesuatu. Ada yang mengeluarkan air, dahak, bahkan darah. Mereka pun berhasil menutup gerbang goib kembali. Namun, bersamaan dengan ditutupnya gerbang tersebut, salah satu dari mereka harus meninggal dunia karena dampak dari serangan para demit yang berusaha untuk masuk. Kematian salah satu juru kunci ini di desa Kertaan membuat para warganya berduka. Smart viewers, apakah pocong untung sudah benar-benar dikembalikan ke tempat asalnya? Atau apakah teror pocong keliling di desa Kertaan sudah benar-benar hilang? Dan apakah desa Kertaan sudah lepas dari kutukan itu? Tulis jawaban smart viewers di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalahin lonceng notifikasi untuk update Dinas Malam berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton episode Dinas Malam hingga selesai. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?